Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik memang ya. 3 kesalahan Jokowi ya soal cawe-cawe pada Pilpres di 2024 versi pengamat dari UNJ. Ya, bisa saja kesalahan fatal luar biasa. Seharusnya Pak Jokowi walaupun cawe-cawe seharusnya tidak perlu ditontonkan seperti itu begitu ya. Karena apa? Karena sekarang media sosial banyak spekulasi walaupun niatnya baik misalnya tidak bertentangan undang-undang misalnya, tapi kan cawe-cawe ini hal yang negatif begitu ya. Artinya Pak Presiden ikut campur sana sini bagaimana yang didukung oleh Pak Presiden ya cawe-cawe untuk mengintervensi begitu ya. Bisa saja itu dilakukan begitu. Bayangkan kalau negara-negara seperti ini begitu ya, kapan mau maju bangsa kita? Sedangkan Anies Baswedan tidak pernah tersentuh oleh ucapan Pak Jokowi itu sendiri, kan aneh begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita begitu ya. Tetapi bagi kami ya, saya rasa Pak Jokowi harus adil ya. Suatu saat nanti ya, mungkin ya di dunia ini mungkin ya tidak terasa begitu kan, tapi suatu saat segala perbuatan itu pasti ada konsekuensi di akhirat begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Presiden Jokowi dinilai tak paham praktek politik kenegaraan ya. Ini banyak sekali kritikan. Rakyat Indonesia tahu Presiden Jokowi tapi otaknya LPP dan kawan-kawan. Siapa mereka begitu ya? Tapi kok bisa jadi presiden ya? Makanya jangan pilih orang tidak capable ya, tidak capable ya, tidak punya pengalaman organisasi ya, dipolis buzzer jadi seperti orang mumpuni. Sementara yang benar-benar capable ya, pengalaman dalam berorganisasi malah dibilang tak bisa kerja. Kapan Indonesia tidak bodoh? Ya, pada hakikatnya kan orang di Indonesia itu apalagi orang-orang yang punya kapasitas penting untuk mengurus bangsa kita itu kan sebenarnya banyak kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya begitu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya sekarang ini orang masyarakat sudah tidak begitu minat siapapun presidennya, orang berspekulasi dia akan mencari makan sendiri, susah sendiri, cari pekerjaan sendiri dan sebagainya. Orang mengatakan seperti itu begitu ya. Ini presidennya itu mungkin karena bukan dari negarawan, melainkan dari pengusaha. Maka dari otaknya yang tak pikirnya hanyalah keuntungan pribadi. Bisa saja itu terjadi begitu ya ini. Harus ini Prof Mahfud ingatkan Pak Presiden ya, mana berani begitu ya. Ini pasti paham tapi takut ya jika rezim berganti ya. Anies Baswedan adalah dewa. Wah, banyak sekali kritikan begitu ya. Haha, ngajarin ikan berenang ya. Karena bacaan ya beliau bukan level politik kenegaraan. Ya, itulah hasil comotan dan gorong. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Dikritik habis-habisan mereka begitu. Kok bisa jadi presiden? Itu pertanyaannya begitu ya. Ya, wallah alamnya. Karena mungkin dengan janji-janji segudang luar biasa bisa saja orang akan menarik simpati itu begitu. Tapi setelah jadi ya bisa saja tidak terrealisasi dan sebagainya begitu ya. Ini nggak paham aja bikin jadi presiden ya. Karena Allah baik ini. Orang salah menilai ini. Media provokasi Pak Jokowi, politisi kader PDP apa yang salah lah partai yang dalam koalisi Nasdem balik badan menyerang pemerintah karena Capres Anies Baswedan antitesa Pak Jokowi, tidak senang melihat orang sukses, senang melihat orang dicela. Ya pada akhirnya begini, kita itu sama-sama mengedukasi pada bangsa kita. Orang yang tertawa hari ini belum masih menjadi dampak kepada mereka. Siapapun orangnya begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, 3 kesalahan Jokowi soal cawe-cawe Pilpres di 2024 versi pengamat dari UNJ ya, dikutip dari koran Tempo. Dari Tempo ya. Analisis soal politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun mengungkapkan 3 kesalahan mendasar dari jalan pikiran Presiden Joko Widodo alias Jokowi kala menyatakan tak akan netral ikut cawe-cawe dalam pemilihan presiden atau Pilpres di 2024. Bahkan dia mengatakan pernyataan yang dilontarkan Presiden saat bertemu dengan para pimpinan media di Istana Negara Senin ya, Istana Negara Senin sore ya kemarin ya. Pertama, Ubaidillah menilai Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden. Dia menjelaskan presiden merupakan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan ya pemilu. Katanya adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintah yang harus diatur sesuai jadwal 5 tahun sekali. Tetapi kan
Bukan berarti ikut dengan cawi-cawi masalah itu begitu kan. Betul apa yang dianalisis oleh si Ubaidillah Badrun ini begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat sebagai posisi presiden kan seharusnya netral begitu kan, bukan cawi-cawi sana sini begitu. Dengan alasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dalam konteks pemilu, presiden harus ya berfungsi untuk menjamin tren pemilu sesuai agenda dan asas dan prinsip-prinsipnya, kata Ubaidillah dalam keterangannya. Bahkan secara moralitas ya politik kenegaraan kita tidak jabatan ya kata dia jabatan presiden melekat sebagai pemimpin aparatur sipil negara atau ASN. Jika ASN dituntut netral ya maka presiden harusnya menjalankan fungsi lebih moralitas dibandingkan ASN. Betul begitu ya. Ada salah satu kasus yang memang ada ASN ya dokter lalu kemudian ikut ya relawan Anies Baswedan di situ dia ditindak tegas begitu ya. Seharusnya presiden kan lebih netral dari situ begitu. Katanya ASN tidak boleh sana sini begitu tapi tahu-taunya main cawe-cawe begitu. Gimana letak logikanya? Kalau pemimpinnya seperti ini ngapain kita harus nurut begitu ya? Bahkan itulah yang disebut salah satu ciri negarawan. Ya, jika presidennya sudah cawe-cawe dalam pemilu, maka seluruh ASN berpotensi besar tidak akan netral. Bahkan bisa jadi TNI Polri ya juga ikut tidak netral. Ini berbahaya katanya. Kesalahan kedua, kata Ubaidillah adalah pemahaman Jokowi Ikhwal praktek politik ya kenegaraan saat ini. Ubaidillah menyebutkan presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY serta Megawati Soekarno Putri sudah mencontohkan bahwa urusan pencapresan berada di tangan partai politik. Ya, kalau memang cawi-cawi sana sini apa urgensinya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya yang diharapkan Pak Jokowi apa begitu kan. Setiap pemimpin itu tidak mungkin bangsa kita itu dijerumuskan begitu ya. Kecuali memang ada kepentingan-kepentingan tersebar oligarki ya di situ bisa saja begitu kan. Tetapi kan ini kan masalah politik begitu ya, masalah negara, masalah demokrasi begitu. Bahkan ini, Ubaidillah menyebutkan kesalahan Jokowi dalam konteks tersebut adalah sibuk membuat koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, RI1 disebut Ubaidillah ya mengurusi musyawarah rakyat Musra yang digelar Projo. Cukup partai politik saja yang sibuk urusan capres-cawapres bukan presiden. Betul begitu ya. Ya mungkin di satu sisi kan Pak Jokowi kan punya anak di situ begitu kan. Ya mungkin didorong untuk menjadi presiden dan sebagainya suatu saat nanti begitu ya. Tetapi bagi kami ya tergantung kepada masyarakat Indonesia siapa yang diinginkan begitu ya. Jangan masalah cawi-cawi seperti apa dan ini dan itu, masalah ikut-ikutan sana sini begitu kan, itu kan nggak baik begitu ya. Ubaidillah menyebutkan kesalahan ketiga adalah masih menggunakan jalan pikiran pemerintah Soeharto. Dia menjelaskan rezim Soeharto menjalankan pemerintahannya dengan dipandu oleh garis-garis besar haluan negara yang dibuat oleh MPR sehingga ada rencana pembangunan 5 tahun dan jangka panjang 25 tahun. Bahkan kalau itu, ya Ubaidillah menyebutkan masa periode presiden tidak dibatasi sehingga jalan negara bisa dibayangkan ya 25 tahun atau satu visi pemerintahan saja. Bahkan adapun saat ini ya Ubaidillah menyebutkan Indonesia menggunakan sistem presidensial murni sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dijalankan pemerintah selama 5 tahun ke depan merupakan otoritas presiden yang dipilih. Jadi cawi-cawi Jokowi alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni. Ya, saat ini presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Jokowi memang seperti kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik, ya kata dia. Bagaimana Jokowi tidak mau netral? Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak akan bersikap netral dalam Pilpres di 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Saya harus cawe-cawe, kata Presiden. Kita berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa ya di Istana Merdeka. Bahkan sinyal Jokowi akan diikut campur dalam memenangkan calon tertentu dalam Pilpres di 2024 sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Presiden kerap memberikan dukungan ya terhadap 2 dari 3 calon yang kemungkinan akan bertarung. 2 calon tersebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lalu kemudian yang diusung oleh PDP dan P3, kemudian pada Prabowo akan diusung oleh Partai Gerindra dan Kebangkitan Bangsa.
Pada 26 November 2022 misalnya, Presiden melontarkan sinyal dukungan kepada Pak Ganjar di hadapan ribuan relawan. Mantan Gubernur di Jakarta itu, Wali Kota Solo, itu menyatakan kriteria pemimpin yang layak dipilih. Dua kriteria tersebut, yang pertama itu adalah memiliki kerutan wajah, ya. Sinyal dianggap dukungan terhadap Ganjar karena memiliki dua ciri fisik tersebut, ya, berambut putih dan sebagainya begitu. Sinyal yang dukungan dengan kepada Pak Prabowo, ya, perlontarkan jelas keduanya menghadiri acara ulang tahun, ya, Partai Perindo, ya, 7 November 2022. Saat itu Presiden bercerita dan pengalamannya menjabat sebagai Wali Kota Solo, ya. Bahkan, ya, dia mengatakan kelihatannya akrab sekali, katanya begitu, ya. Terus kemudian Jokowi juga dinilai sempat berupaya menduetkan Ganjar dan Prabowo saat mengajak keduanya panen, ya, di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada awal Maret lalu. Akan tetapi rencana tersebut kandas setelah PDIP dan Gerindra sama-sama menolak opsi untuk mengisi posisi cawapres. Kedua partai berkeras, ya, bahwa calon mereka harus duduk sebagai capres, ya. Tentu inilah akan beda kepentingan begitu kan, beda orang beda kepentingan begitu. Ya, kalau masalah cawi-cawi masalah politik ini yang kemudian kesalahan fatal Pak Jokowi hari ini begitu, ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.